Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di mata kuliah aplikasi komputer yang akan kita bahas hari ini tentang materi yang kelima, pengujian hipotesis untuk pengambilan keputusan dan uji statistik parametrik. Minggu lalu kita sudah belajar menggunakan SPSS, cara membuat custom table, tabel sederhana, dan multiple response table atau tabel yang lebih kompleks. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai uji statistik T, uji T untuk pengolahan statistik parametrik. Tujuan pembelajaran pada hari ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan pengertian hipotesis awal dan hipotesis alternatif. Jadi ada H0 dan HA, hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Kemudian merumuskan hipotesis awal dan hipotesis alternatif dari suatu soal cerita atau contoh kasus. Nah, untuk pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini, kita juga memformulasikan hipotesis tersebut di dalam kalimat matematik dan menyimpulkan dari hipotesis yang ada untuk mengambil keputusan. Kemudian means menentukan rata-rata, dan ada nanti juga contoh uji T untuk satu sampel dan contoh kasus untuk dua sampel bebas, kemudian uji T untuk dua sampel yang berpasangan, dan uji one way ANOVA. Pokok bahasan yang kita bahas, yang pertama konsep dasar pengujian hipotesis, kemudian uji statistik compare mean. Jadi di dalam SPSS itu kalian bisa menggunakan analyze compare means untuk uji statistik parametrik. Oke, baik, kita mulai. Statistik induktif atau inferensi ini sebelumnya di materi-materi sebelumnya sudah kita bahas bahwa metode statistik inferensi dalam prakteknya cukup beragam Salah satu kriteria penting dalam pemilihan metode statistik yang akan digunakan adalah melihat distribusi sebuah data. Jadi distribusi sebuah data itu ada yang distribusinya datanya normal, ada yang mendekati distribusi normal atau yang tidak atau tidak normal. Jika data yang diuji berdistribusi normal atau mendekati distribusi normal, maka selanjutnya dengan data-data tersebut bisa dilakukan berbagai inferensi atau pengambilan keputusan dengan metode statistik parametrik. Namun, jika tidak terbukti data tersebut tidak berdistribusi normal atau jauh dari kriteria distribusi normal, maka metode parametrik tidak bisa digunakan. Nah, untuk kegiatan inferensi sebaiknya digunakan metode statistik non-parametrik. Adapun distribusi data normal atau tidak normal untuk statistik inferensi atau induktif bisa kita lihat pada gambar berikut. Jika distribusi data normal menggunakan statistik parametrik, jika tidak normal maka jika distribusi data tidak normal maka menggunakan distribusi non-parametrik. Uji hipotesis, salah satu kegiatan statistik induktif adalah menguji sebuah hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara. Dalam melakukan uji hipotesis, ada banyak faktor yang menentukan, seperti apakah sampel yang diambil berjumlah banyak atau hanya sedikit. Kemudian, apakah standar deviasi populasi diketahui, apakah varians populasi diketahui, metode parametrik apakah yang dipakai, dan seterusnya. Nah, prosedur uji hipotesis, jadi sebelum kita menguji hipotesis, kita harus membaca dulu terlebih dahulu kasusnya, kemudian baru menentukan hipotesis 0 yang menjadi hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. HI ini maksudnya hipotesis keberapa, karena bisa saja hipotesis alternatif itu lebih dari satu. Misalnya kemarin yang saya jelaskan di konsentrasi SDM, misalnya pengaruh, motivasi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Dan maka yang menjadi hipotesis alternatif yang ke-1 itu apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja, dan hipotesis yang keduanya apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja. Nah, hipotesis ke-I. H0 adalah null hipotesis dan HI adalah alternatif hipotesis keberapa. Biasanya bisa H1 atau H1, H2, H3, dan seterusnya tergantung jumlah
variabel bebas yang digunakan saat melakukan penelitian ya. Atau biasa disebut dengan HA, hipotesis alternatif. Menentukan H0 dan HI. Pernyataan pada H0 dan HI selalu berlawanan. Nah, ini harus saudara ingat ya, kalian harus ingat ini bahwa pernyataan H0 itu pasti selalu berlawanan dengan hipotesis alternatif. Nah, contohnya, kalian ingin meneliti ada pengaruh atau tidaknya variabel X terhadap Y. Ya, H0-nya akan selalu berbunyi tidak ada perbedaan, ya, tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh, ya, tidak ada hubungan ya, antara variabel X dan Y. Nah, sementara hipotesis alternatifnya akan berlaku kebalikannya pernyataannya. Ada perbedaan, ada pengaruh, ada hubungan antara variabel X dan Y. Nah, tentunya nanti disesuaikan dengan tujuan penelitian. Ya, apakah ingin mencari pengaruh, apakah ingin mencari hubungan, atau ingin mencari perbedaan. Apakah ada perbedaan antara X dan Y. Nah, di sini sebagai contoh, jika H0 menyatakan bahwa rata-rata populasi omset penjualan pedagang kain di suatu pasar, seperti contoh di atas, adalah 20 juta per bulan, maka hipotesis alternatif atau hipotesis ke I ya, menyatakan alternatifnya yaitu rata-rata omset bukan 20 juta. Omset diduga bisa lebih dari 20 juta, ya, kurang dari 20 juta. Ya, jadi H0 itu akan berlaku kebalikannya, ya, tidak ada perbedaan, ya, H0-nya tidak ada perbedaan, ya kan, tidak ada pengaruh, ya kan, tidak ada hubungan, ya kan, sementara hipotesis alternatifnya ada pengaruh, ada hubungan dan sebagainya. Menentukan uji prosedur ya, statistik yang digunakan, apakah akan digunakan uji T, ANOVA, uji Z, dan lainnya. Menentukan statistik tabel, ini prosedur-prosedurnya. Nilai statistik tabel atau nilai kritis biasanya dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan. Misalnya dalam penelitian kalian harus menentukan ya, tingkat kepercayaan atau seberapa besar tingkat kesalahan. Misalnya tingkat kepercayaan umumnya menggunakan 95%, sementara tingkat kesalahan 5%, ya bisa juga 1%. Kalau tingkat kesalahan dalam suatu riset kita tetapkan 1%, maka tingkat kepercayaannya kita gunakan 99%. Ya. Semakin kecil nilai tingkat kesalahan yang menjadi acuan, semakin akurat hasil dari penelitian ya untuk menjawab hasil penelitian. Kemudian derajat kebebasan atau DF, ini sudah ada rumusnya untuk menentukan DF ini, atau lebih mudah kalian nanti bisa langsung melihat di dalam tabel output SPSS yang dihasilkan ketika melakukan analisis. Kemudian jumlah sampel yang didapat. Nah, ini juga harus dilihat ya, jumlah sampel, berapa jumlah sampel yang didapat. Kemudian derajat kebebasan atau degree of freedom sangat bervariasi tergantung dari metode yang dipakai dalam jumlah sampel yang diperoleh. Nah, kita lihat di sini. Nanti ketika kalian melakukan analisis, ya, ada yang dinamakan nilai hitung ya, atau statistik hitung. Nilai statistik hitung ini tergantung pada metode parametrik yang digunakan ya, pada pengerjaan dengan SPSS. Nilai statistik hitung langsung ditampilkan nilai akhirnya, sedangkan proses perhitungannya sampai pada nilai akhir tersebut tidak diperlihatkan, termasuk angka-angka statistik tabel. Ya, jadi di dalam output SPSS itu hanya memunculkan output ya, hasil analisis, tetapi tidak menyampaikan interpretasinya. Nah, interpretasinya bisa kita lakukan sesuai dengan teori dan metode yang sudah ditentukan. Menentukan statistik hitung. Untuk mengetahui proses perhitungan sampai dengan output tersebut, ya, bisa dilakukan dengan cara manual ya, atau dengan menggunakan bantuan software spreadsheet ya, seperti Excel. Nah, tentunya dalam latihan kita hari ini kita akan menggunakan aplikasi statistik yaitu SPSS. Pengambilan keputusan. Keputusan terhadap hipotesis di atas ditentukan dengan membandingkan nilai statistik hitung dengan nilai
kritisnya atau nilai statistik tabel. Jadi nanti ketika kalian melakukan analisis ya, melakukan running, maka nanti akan ada tabel output di mana di situ akan diperoleh nilai statistik hitung. Nah, nilai statistik hitung ini ya kita akan bandingkan dengan nilai statistik tabel yang sudah tersedia. Nah, jadi di sini dalam pengambilan keputusan ya, SPSS hanya memberikan informasi mengenai ringkasan data. Ya, seperti tadi saya jelaskan, dia hanya memberikan nilai ringkasan datanya saja, ya nilai statistik hitung. Sedangkan keputusan untuk menolak atau menerima sebuah hipotesis, ya, apakah H0-nya ditolak, ya, apakah H0-nya diterima, ya. Kalau H0-nya ditolak, berarti HA-nya yang diterima. Begitu juga sebaliknya, kalau H0-nya diterima, maka HA-nya ditolak, ya. Ingat, pernyataan H0 dan HA selalu berlawanan. Jika H0 tidak ada pengaruh, ya kan? Tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan, maka HA ada pengaruh, ada hubungan, ya ada perbedaan antara variabel X dan Y. Nah, hasil output statistik ya membantu untuk melakukan prosedur statistik inferensi yang benar dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan output SPSS. Sekarang kita akan masuk ya ke praktek yang pertama, latihan pertama, statistik inferensi UJT pada SPSS. Yang pertama, paired sample t-test. Paired sample t-test ini adalah analisis yang dilakukan ya untuk dua sampel yang berpasangan. Ya, dua sampel yang berpasangan dalam arti subjeknya sama namun mengalami dua perlakuan yang berbeda. Kasusnya, produsen obat diet ingin mengetahui apakah obat yang diproduksinya mempunyai efek terhadap penurunan berat badan konsumen. Nah, ini kasusnya ya. Untuk itu 10 sampel ya, masing-masing diukur berat badannya dan setelah sebulan minum obat, ya, sebulan minum obat, kembali diukur berat badannya. Nah, silahkan kalian buka SPSS, aplikasi SPSS kalian, kemudian lakukan penginputan data berikut ini ya, sebelum dan sesudah. Ya, silakan masuk ke aplikasi SPSS-nya ya, buat dua variabel sebelum dan sesudah ya. Nah, ini ya, sebelum dan sesudah. Untuk tipenya ya, dua-duanya tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya buat saja 2 ya, karena ada 2 angka di belakang koma. Kemudian untuk labelnya, sebelum itu diberi nama label sebelum minum obat, dan sesudah itu sesudah minum obat. Kemudian untuk values-nya, karena tidak ada data kategori maka pilih non dua-duanya. Begitu juga dengan missing, itu dipilih non juga ya. Kemudian kolom 8, align-nya gunakan center saja, kemudian measure-nya gunakan scale untuk kedua variabel. Ya, kalau sudah silakan inputkan datanya ya sesuai dengan tabel ya, sesuai dengan tabel yang sudah dibuat atau sudah ditentukan. Silahkan dibuat. Nah, ini ya, sebelum dan sesudah ya. Jadi nomornya ini di dalam SPSS di variabel P itu tidak perlu ditulis, cukup variabel sebelum dan sesudah ya, 76,85, 77,95 ya, sampai dengan 88,25. Nah, kalau kita lihat di sini ada 10 sampel ya, ada 10 sampel. Nah, perlu diketahui dan diingat kembali ya, sesuai dengan versi SPSS kalian itu akan berbeda untuk masing-masing versi. Nah, kalau dia tidak bisa menggunakan titik, maka menggunakan koma. Kalau tidak bisa poin, maka bisa menggunakan koma ya. Misalnya nih, 76.85. Ya kan, kalau misalnya yang muncul 7685, maka kalian gunakan koma, 76,85. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya seandainya ketika kalian inputkan data 76 titik atau koma ya, koma 76,85,
maka yang muncul 7685, maka kalian harus menggunakan titik ya, 76.85. Ya, jadi itu hanya versi aplikasi kalian itu diinstal dalam versi apa ya, OS-nya, operating systemnya diinstal dalam versi apa. Bisa English, bisa dalam versi Indonesia. Jika menggunakan versi Indonesia, maka gunakan koma ya. Begitu juga kalau menggunakan versi English, maka gunakan poin atau titik. Nah, ini akan sama dengan di Excel ya, akan sama dengan di Excel. Silahkan disalin ya sebelum dan sesudah. Nah, kalau sudah ya sudah diinput di dalam data view ya, jadi variable view, buat dua variabel, data view, inputkan semua data ini. Kalau sudah, silahkan kalian melakukan analyze ya, caranya dengan analyze compare means, ya, paired sample t-test, kemudian paired variables, confidence intervalnya masukkan 90%, dan exclude case analysis by analysis ya, dipilih exclude case analysis by analysis. Nah, coba kita lakukan ya. Ini datanya sudah, variable view, kemudian data view, ya, lakukan analyze, compare means, ya. Ya, compare means, membandingkan rata-rata, kita gunakan paired sample t-test. Ya, ini. Nah, kemudian di sini, ya ini awalnya ini sudah dimasukkan ya. Nah, awalnya seperti ini, ya, muncul kotak dialog paired sample t-test, ya, paired sample t-test. Nah, pilih variabel yang pertama ya, sebelum minum obat, klik dipilih sebelum minum obat, klik icon tanda panah ke kanan untuk memasukkan di dalam variabel 1 pada kolom paired variables. Ya. Kemudian seleksi atau pilih variabel yang kedua sesudah minum obat. Kemudian lanjutkan dengan klik tanda panah, icon tanda panah ke kanan sehingga dia masuk ke variabel 2. Kemudian pilih option. Pastikan ya confidence interval percentage seperti tadi dijelaskan, ini adalah tingkat kepercayaan ya. Jika tingkat kepercayaan 95%, artinya tingkat kesalahan yang kita tetapkan ya di dalam suatu penelitian itu, ya, di dalam suatu riset ya atau analisis itu adalah 5% dengan tingkat kepercayaan 95% ya, atau misalnya 99% dengan tingkat kesalahan 1% itu juga bisa. Nah, dalam contoh ini kita gunakan 95% dengan tingkat kesalahan 5%. Untuk missing values gunakan exclude ya, pilih exclude case analysis by analysis. Nah, jika sudah pilih continue ya, lanjutkan dengan continue, kemudian pilih OK. Maka akan muncul kotak dialog ya, seperti ini ya. Nah, perhatikan pada tabel T ya, pada tabel T dan tabel ya, nilai sigtail. Nah, kalau kita lihat tadi di dalam hasil analisis tadi ya, maka akan muncul ya ini tabel output statistiknya, di mana ini yang perlu kalian perhatikan pada bagian nilai T hitung. Nah, ini dinamakan dengan T hitung ya. Sedangkan ini dengan yang dinamakan dengan nilai signifikansi ya. Nah, bagaimana sih cara mengambil keputusannya? Ya, cara mengambil keputusannya ialah dengan membandingkan T hitung dengan T tabel. Jadi ada dua cara ya untuk mengambil keputusan apakah H0-nya itu ditolak atau diterima. Nah, kita lihat dulu H0 dan HA-nya apa. Kita lihat dulu H0 dan HA-nya. Ya, jadi H0 ini pernyataan H0-nya. Ya, kedua rata-rata populasi adalah identik. Rata-rata populasi berat sebelum minum obat dan sesudah minum obat adalah tidak berbeda secara nyata. Ya, kemudian kedua rata-rata populasi adalah tidak identik ya, atau rata-rata populasi berat sebelum minum obat dan sesudah minum obat adalah berbeda secara nyata. Ya, secara singkat artinya hipotesis ini menjelaskan ya secara singkat, disederhanakan saja bahwa ada nggak sih sebenarnya pengaruh obat itu gitu kan, efektif nggak obat itu menurunkan berat badan. Nah itu ya secara singkat kita bisa terjemahkan seperti itu. Nah dari hasil itu ya kita dapat memperoleh hasil ya T hitungnya 1,646 dan nilai signya 0,134.
Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menentukannya. T hitungnya tadi diperoleh di tabel SPSS, output SPSS 1,646. Nah, dari hasil perhitungan, ya, nilai tabelnya itu 1,833. Ya, 1,833. Nah, dari mana dapat nilai T tabelnya? T hitung kan sudah kalian dapatkan di tabel output SPSS. Ya, yang sudah tersedia nih. Di tabel output SPSS ya. Ini. Nah, ini ya. 1,646. Nilai SIG 0,134. Ya. Nah, dapatnya dari mana? Kalian bisa membuka T-table. Ya, kalian bisa membuka T-table. Ya, membuka T-table. T-table dapat kalian download di dalam website saya, ya, pada materi perkuliahan, fedisprego.com. Ya, begitu juga materi PowerPoint ini juga kalian bisa download di materi kuliah, ya, atau sudah tersedia di dalam classroom online. Pilih materi kuliah. Ya. Ya, pilih materi kuliah. Ya, kemudian ini ya, tabel T. Nah, ini ya. Pilih yang di tabel pada bagian tabel-tabel SPSS ya. Ini pada bagian tabel-tabel SPSS pilih tabel T. Download ya, klik download. Nah, ini otomatis nanti terbuka. Nah, bagaimana cara menentukannya, ya kan? Nah, perhatikan di sini. Nah, kita lihat DF-nya, ya, lihat DF-nya. Lihat dari tabel outputnya. DF-nya di sini adalah 9, ya, DF-nya 9, ya. Cukup perhatikan pada output SPSS itu tabelnya 9. Kemudian kita buka lagi tabel ininya, T-nya, ya, tabel T-nya, ini tabel T. Karena tingkat kesalahan yang kita gunakan 5%, maka dia di 0,05 ya, 0,05 dengan DF 9, ini 9 ya. Ya, dengan DF 9. Nah, ini 0,05 ya, tabel T ini ya, 0,05 DF 9. Nilainya 1,833. Nah, untuk pengambilan keputusannya, ya, untuk pengambilan keputusannya, ya, jika statistik hitung, ya, nilai hitung yang didapat di SPSS lebih daripada statistik tabel, maka H0 ditolak. Ya. Sebaliknya, jika statistik hitung yang ada di SPSS lebih kecil daripada nilai tabel yang tadi kita dapatkan di DF9, ya, DF9 0,05, maka H0 diterima. Nah, kita lihat T hitungnya 1,646, ya, dan nilai tabelnya tadi yang kita dapatkan di nilai tabel ini, nilai tabel 1,8331. Artinya nilai hitung yang didapatkan di SPSS lebih kecil dibandingkan 1,83. Artinya yang kita gunakan adalah yang ini ya, H0 diterima. Kalau H0 diterima artinya kedua rata-rata populasi adalah identik, ya kan? Atau rata-rata populasi berat sebelum minum obat dan sesudah minum obat tidak berbeda. Artinya ya obatnya tidak efektif nih kan dalam menurunkan berat badan ya kalau kita terjemahkan secara singkat. Nah, tapi kita harus lihat lagi nanti interpretasinya. Nah, ini untuk membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Itu cara pertama. Cara kedua dengan membandingkan nilai SIG. Nah, nilai SIG. Nah, nilai signifikansinya. Karena kita menggunakan tingkat kesalahan 5%, ya, maka yang menjadi acuan itu adalah 0,05 karena tingkat kesalahannya 5%. Untuk pengambilan keputusannya, jika probabilitas atau nilai SIG yang didapatkan di SPSS lebih daripada 0,05, maka H0 diterima. Ya. Jika probabilitas lebih kecil atau nilai SIG yang di SPSS lebih kecil dibandingkan 0,05, 0,05 itu 5% tingkat kesalahan, maka H0 ditolak. Nah, sekarang kita lihat ya, ini 0,134 ya. 0,134 ya. 0,134 kita lihat nih nilai SIG-nya 0,134 dengan uji dua sisi ya, karena dua sisi dibagi 2 sama dengan 0,067. Nah, kalau kita lihat 0,067 ini lebih kecil atau lebih besar dibandingkan 0,05? Lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar, ya. Lebih besar daripada 0,05.
5. Artinya ini H0 diterima ya. Jadi membandingkan T hitung bisa menggunakan membandingkan T hitung dengan T tabel bisa ya, atau membandingkan nilai sig dengan nilai kritisnya atau nilai toleransinya 0,05. Nah, secara mudah ya, supaya cepat ya, kalian memahami ya, ini cukup dengan melihat nilai sig-nya saja ya. Ini nilai sig 0,134, ini T 1,646. Tadi nilai T tabelnya itu 1,8 ya. Sedangkan nilai sig-nya itu ini di atas 0,05. Nah, hasil membandingkan nilai sig dengan nilai T itu pasti akan sama. Contohnya, ya, tadi kita lihat H0-nya diterima, ya kan? H0-nya diterima artinya tidak ada perbedaan ya, tidak secara nyata, artinya berat badan tadi tidak efektif menurunkan obat itu tidak efektif menurunkan berat badan ya, karena sebelum dan sesudahnya tidak berbeda ketika ditimbang. Nah, ini 0,134 kan lewat daripada 0,05, H0-nya diterima. Ya. Dia pasti akan berbanding lurus dengan nilai T. Kalau dia nilai sig-nya 0 di atas 0,05, ya pasti nilai T hitungnya di bawah T tabel. Nah, seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Misalnya nilai T hitungnya lebih besar dibandingkan T tabel, ya, T hitungnya lebih besar dibandingkan T tabel, maka nilai sig-nya pasti di bawah 0,05. Nah, seperti itu. Ya. Jadi jika nilai T hitung yang didapatkan di SPSS ini lebih besar dibandingkan nilai T tabel yang didapatkan di nilai tabel T, ya, maka nilai sig-nya pasti dia di bawah 0,05. Nah, ini titik 134, ini cara membacanya 0,134 ya, sedangkan T ini 1646 ini 1 koma ya, karena poin titik itu jadi koma ya. 1,646. Nah, coba kita lihat nilai sig ini lebih 0,134, nilai sig-nya lebih daripada 0,05. Makanya di sini nilai T hitungnya pasti di bawah T tabel. Ya, begitu sebaliknya ya. Jika T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka pasti nilai sig-nya di bawah 0,05. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini jangan disimpan dulu, nanti sekaligus ya. Sekaligus disimpan. Oke, ya, ini lebih dari 0,05 ya. Dapat disimpulkan ya bahwa berat badan sebelum dan sesudah minum obat relatif sama, atau obat penurun berat badan tidak efektif dalam menurunkan berat badan secara nyata. Oke, silahkan sekarang masih lanjut ya, jangan ditutup dulu. Ini input datanya dan outputnya masih menggunakan data yang sama. Ya, kita akan menganalisis ya, menggunakan fasilitas analyze one sample t-test. Ya. Jadi one sample t-test ini digunakan untuk menguji apakah suatu nilai yang diberikan sebagai pembanding berbeda secara nyata atau tidak ya, ini ya kuncinya, berbeda secara nyata atau tidak dengan rata-rata sampel ya, berbeda secara nyata atau tidak dengan rata-rata sampel. Dari data 1 ya, setelah ditimbang rata-rata berat badan 90 kg. Nah, apakah kelompok ini mempunyai berat badan yang tidak sama secara signifikan dengan rata-rata berat badan sampel sebelum minum obat? Nah, silahkan kalian buka inputnya yang tadi yang masih pada data yang sama, ya. Lakukan analyze seperti ini, ya. Analyze, compare means, pilih one sample t-test, ya. Kemudian pada bagian test variabel masukkan variabel sebelum. Pada bagian test value masukkan 90. Ya. Kemudian option confidence intervalnya atau tingkat kepercayaannya 95%. Kemudian pilih exclude case analysis by analysis. Kemudian continue dan oke. Kita coba ya. Ini data outputnya. Analyze, ya, pada data input data, analyze, compare means, one sample t-test. Nah, yang kita masukkan itu adalah variabel sebelum minum obat ya. Klik variabel sebelum minum obat. Ya, test value-nya berapa tadi? 90 ya, 90. Nah, masukkan angka 90 di test value. Kemudian pilih option. Nah, ini 95% tingkat kepercayaan, exclude case analysis by analysis, ya, continue dan oke. Ya.
Nah, maka muncullah angka ini ya, one sample text. Nah, perhatikan juga sama ini ya. Perhatikan pada bagian T hitung dan DF-nya ya. DF-nya ya, DF 9 dan T hitung min 2,615 ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, karena dia menggunakan uji dua arah ya. Nah, ini untuk H0-nya ya, berat kelompok anak muda tidak berbeda dengan rata-rata berat populasi. Hipotesis alternatifnya, berat kelompok anak muda berbeda dengan rata-rata berat populasi. Ya. Jadi H0 pasti dia tidak ada perbedaan gitu ya. Hipotesis alternatifnya berbeda atau ada perbedaan ya, ada pengaruh ya, pasti berlaku sebaliknya. Ya. Tidak ya, H0 dan HA. Ya. Tidak ada gitu ya. Tidak berbeda ya kan, tidak sama. Tidak ada pengaruh gitu ya. Tidak ada hubungan HA-nya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini cara mengambil keputusannya juga sama. T hitung dibandingkan dengan nilai T tabel. Ya, T tabelnya karena di sini kita gunakan uji dua arah ya. Maka kita yang tadinya 0,05 menjadi 25, kita gunakan 2,5% ya. Ini nilai tabelnya. DF-nya 9 sama ya. Nah, yang kita gunakan yang di sebelahnya yang tadi ini kita gunakan ya. Nah, sekarang kita gunakan 0,025 atau 2,5% ya. Ini 2, karena dibagi 2 ya, dua arah, 2,262 ya. 2,262. Nah, kita masuk lagi di hasilnya di sini 2,262 ya, artinya jadi min ya, hubungannya karena negatif jadi min. Nah, kalau kita cara mengambil keputusan tinggal kita bandingkan T hitung dengan T tabel, artinya min 2,615 itu lebih besar dibandingkan dengan min 2,62 ya. Min 2, yang ada di tabel min 2,262 ya, min 2,262. Artinya nilai T hitung lebih besar ya dibandingkan dengan nilai T tabel. Nah, sekarang kita lihat di nilai sig-nya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, jika nilai T hitungnya lebih besar dibandingkan nilai T tabel ya, sudah pasti nilai sig-nya juga berlaku kebalikannya ya. Maka nilai sig-nya pasti di bawah nilai kritisnya. Nilai kritisnya berapa? 0,028 ya. Jadi di bawah 0,05 nilainya. 0,028 itu di bawah 0,05 ya. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya nilai sig-nya lebih daripada 0,05, pasti nilai T hitungnya lebih kecil dibandingkan nilai T tabel ya. Dia tidak akan berbeda ya atau sama. Artinya misalnya T hitungnya ini lebih besar, maka nilai ininya juga harus lebih besar gitu ya, enggak ya, tetapi dia berlaku sebaliknya. T hitung harus lebih besar daripada T tabel, maka nilai sig-nya pasti di bawah 0,05 ya. Jika nilai sig-nya di atas 0,05, nilai T hitungnya pasti di bawah T tabel. Nah, dengan demikian ya, kita bisa melihat berdasarkan ya nilai probabilitas ya, karena nilai sig-nya tadi 0,028 itu di bawah, dibagi 2 ya, 0,028 dibagi 2 0,014 ya. Jadi 0,05 di bawah 0,05, atau nilai T hitungnya lebih besar dibandingkan nilai T tabel ya. Min 2615 lebih besar, ini nilai T hitung, ini nilai T tabel lebih besar dibandingkan min 262. Atau nilai sig ya, kalau dibagi 2 ini ya, nilai T tabelnya ini ya. Kemudian nilai sig-nya 0,028 dibagi 2 0,014 lebih kecil dibandingkan 0,05. Ya, jadi yang mesti diperhatikan di sini, ini nilai T hitung, ini nilai sig. Nah, ini nilai sig, ini nilai T hitung. T hitung dibandingkan dengan T tabel, nilai sig dibandingkan dengan 0,05 nilai kritisnya ya, atau tingkat kesalahannya 5%.
Lanjut lagi. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa berat badan sebelum dan sudah minum obat relatif sama, atau obat menurut berat badan tersebut tidak efektif dalam menurunkan berat badan secara nyata. Ya. Nah, sekarang silahkan disimpan, ya, disimpan data yang sudah kalian buat tadi dengan nama, ya, nama latihan 4, ya, nama latihan 4, ya, input 1. Nama latihan 4 input 1. Sedangkan outputnya diberi nama file nama latihan 4 output 1. Ya, silahkan disimpan. Ya, jika sudah disimpan, kemudian tutup, ya, lembah kerja yang input latihan 4-nya, yang input 1 tadi, ya, outputnya juga kalau sudah di save silahkan ditutup. Kemudian buka lembah kerja baru lagi, file new. Kita akan lanjut ke independent sample test, ya. Kalau sudah, ini disimpan terlebih dahulu, ya. Ya, disimpan terlebih dahulu. Ya, dalam contoh ini saya tidak simpan, saya no-kan, ya. Begitu juga dengan yang ini, ya, ditutup saja. Kalau sudah disimpan, ditutup. Sekarang buka lagi file new, ya, file new data. Ya, silakan buka file new data. Akan dibuka file new data. Buat kanvas, ya, buat kanvas baru lagi, ya. Nanti di sini ada 4 variabel yang harus langsung kalian buat. Nah, independent sample test, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan. Ya, jadi ada peneliti melakukan riset, pengen mengetahui apakah ada perbedaan. Kalian udah harus tahu tuh H0-nya berarti tidak ada perbedaan, ya kan? HA-nya ada perbedaan, ya. Perbedaan antara tinggi berat badan pria dan wanita. 7 pria dan wanita diukur untuk penelitian tersebut. Nah, silahkan kalian buat 4. Nanti ada 4 variabel, ya. Ada tambahan 1 variabel lagi nanti. Ya, dibuat saja dulu 3 variabel ini, ya. Tinggi, yang nomor sampelnya jangan dimasukkan, ya. Cukup masukkan variabel tinggi, berat, dan gender. Seperti ini. Masukkan variabel tinggi, ya, boleh sekalian juga boleh, ya. Tinggi, berat, dan gender, serta variabel tinggal. Untuk variabel tinggi itu tipenya numeric, ya, karena dia berisi angka kan, tinggi badan, width-nya 8, desimal 2 karena 2 angka di belakang koma, labelnya tinggi badan, values non, missing non, kolom 8, align center, measure scale. Ya. Kemudian untuk berat badan, ya, berat, variabel name-nya berat, tipe numeric, width 8, desimal 2, labelnya berat badan, values non, missing non, kolom 8, ya, align-nya semua center saja, measure-nya scale. Kemudian gender, ya, gender ini karena dia data kategori, berarti menggunakan tipe string, width 8, desimalnya 0, ya, labelnya jenis kelamin atau gender juga boleh, ya. Values-nya ada 2 saja, ya. Buat kategorinya 1 pria dan 2 wanita. Kemudian untuk desa, buat lagi desa, ya. Desa, kampung, kota, ya. Ini desa, kampung, kota, ya. Untuk variabel tinggal, tipenya string, width-nya 8, desimal 0, labelnya asal 1 desa, ya, dibuat ininya, ya. 1 desa, 2 kampung, 3 kota. Jadi ada 3 kategori, ya. Desa, kampung, kota. Ya. Desa, kampung, dan kota. Kalau sudah, pilih OK, ya. Measure-nya gunakan ordinal. Missing non, kolom 8, line-nya gunakan center saja. Kalau sudah, silahkan di-input datanya, ya. Sini untuk tinggal ada desa, kampung, ya. Kemudian desa, ya, desa, ya, cukup
menginputkan datanya, angkanya saja ya. Jika dia tidak muncul, masih muncul angka, maka values labelnya dicentang ya, diaktifkan dulu values labelnya nih. Nah, sehingga dia muncul seperti itu. Ya, ini. Desa, kampung, kota, kampung, kampung, kota, kota, desa, 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 kampung, kota, kota, kota. Ya. Nah, untuk variabel tinggi, berat dan gender silakan diinput datanya seperti ini ya. 174,50 ya, karena ini dalam contoh ini menggunakan satu koma ya di belakang angka. Nah, maka yang kalian pilih di dalam variabel view itu 2 angka di belakang koma ya. Begitu juga dengan berat badannya. Kalau gender cukup 0 desimalnya ya. Untuk ini desimalnya 22 gunakan. Oke, kalau sudah di input datanya di data view, ya, lakukan analyze. Bagaimana cara menganalysnya? Nah, ini prosedurnya ya, lakukan ya, disimpan dulu datanya juga boleh ya kalau takut hilang. Lakukan analyze, compare means ya, latihan analyze, compare means. Kemudian pilih independent sample t-test. Pada bagian tes variabel, masukkan variabel tinggi dan berat. Kemudian pada grouping variabel, masukkan grup 1, ya, angka 1, masukkan angka 1, grup 2, masukkan angka 2. Confidence interval sama, tingkat kepercayaan adalah 95%. Ini. Analyze. Nah, jadi diperhatikan ya, yang dipilih adalah independent sample test. Oke ya, lakukan analyze, compare means, kemudian pilih independent sample t-test. Nah, masukkan variabel tinggi badan dan berat badan. Ya. Nah, Anda juga boleh memasukkan variabel ini secara serentak dengan mengklik atau menekan tombol shift. Ya. Klik yang variabel tinggi, tekan shift, pilih variabel berat badan, kemudian klik tombol panah, icon tanda panah ke kanan ya, sehingga masuk ke tes variabel. Kemudian untuk jenis kelamin ya, jenis kelamin masukkan lagi ya, analyze, compare means, independent sample t-test ya, masukkan tes variabel pertama, kedua, kemudian jenis kelamin, grouping variabel, define group ya, kemudian ini 1, grouping yang kedua 2, continue ya, option, confidence interval percentage 95% dengan missing values dipilih, exclude case analysis by analysis, kemudian pilih continue dan pilih OK ya. Nah, maka akan muncul tabel seperti ini. Nah, kita cukup perhatikan saja nih nilai sig-nya ya, yang kalau lebih mudah ya, nilai F ini bisa dibandingkan dengan F tabel ya. Nah, kalau ingin mudah cukup bandingkan nilai sig-nya saja. Ya, jika dia di bawah 0,05 artinya ya, interpretasinya artinya tinggi badan pria dan wanita berbeda ya. Ada perbedaan antara tinggi badan pria dan wanita. Sedangkan ini karena di atas 0,05 ya, 0,059 ini di atas 0,05 artinya tidak ada perbedaan antara berat badan pria dan wanita. Nah, itu cara mengambil kesimpulan ya, atau menginterpretasikannya. Nah, ini jangan ditutup dulu, kita lanjut lagi ya. Nah, kemudian bagaimana uji T dengan cut point. Jadi kita tentukan dengan batas angka tertentu ya. Suatu angka atau data numerik yang berfungsi sebagai batas. Menggunakan data yang tadi yang sudah dibuat ya. Namun di sini akan dibagi 2 grup, tidak memperdulikan gender, yang mempunyai berat badan di atas 50 kg dan yang di bawah 50 kg. Dari grup tersebut akan dilihat apakah mereka yang berbobot lebih dari 50 kg mempunyai rata-rata tinggi badan yang lebih tinggi ya, dibandingkan mereka yang berbobot kurang dari 50 ya. Silahkan lakukan analyze, compare means, independent sample t-test ya, tinggi masukkan di tes variabel,
Untuk grouping variabelnya, masukkan variabel berat dengan cut point 50. Ya. Analyze, compare means, independent sample t-test. Masukkan tinggi badan. Ya, tinggi badan masukkan nih. Sudah ya, tinggi badan sudah dimasukkan. Kemudian berat badannya, ya, ini dikeluarkan dulu. Nah, berat badan, klik grouping variable. Ya. Nah, define group. Kemudian bukan di grup 1, grup 2 lagi, tetapi pilih cut point 50. Jadi apakah berat badan itu lebih tinggi, ya, yang memiliki berat badan 50 itu lebih tinggi. Ya. Nah, so kita continue, kemudian oke. Ya, optionnya jangan lupa dipastikan 95, exclude case analysis by analysis, kemudian pilih oke. Ya. Maka muncul, ya. Nah, tidak lebih tinggi, ya, artinya ini berat badan yang tadi ya, 50 itu tidak lebih tinggi, ya, yang mempunyai berat badan 50 kilo. Ini jangan disimpan dulu, nanti ada satu lagi yang terakhir, ya. Satu lagi yang terakhir. Kita lanjutkan dengan means, ya. Nah, means itu kalian sudah tambahkan ini, ya, variabel tinggal ditambahkan. Di situ ada desa, kampung, kota, ya. Jadi ada 3 kategori. Yang berat, yang gender ini ada 2 kategori, pria dan wanita saja. Ya, sedangkan untuk tinggal itu ada 3 kategori. Yang pertama 1 desa, 2 kampung, dan 3 kota. Silahkan diinputkan datanya. Ya. Ini outputnya jangan ditutup dulu atau disimpan dulu, nanti sekaligus saja dengan analisis means. Tadi sudah di input, ya. Jika sudah di input, lakukan kembali ini analisis yang terakhir, ya. Compare means, ya, pilih means. Dependent listnya masukkan tinggi dan berat. Untuk independent listnya masukkan gender dan tinggal, ya. Nah, untuk optionnya nanti pilih min number, ya, of case, dan standard deviation. Ini untuk rata-rata, ya, membandingkan rata-rata tinggi, ya, tinggi badan berdasarkan gender dan tempat tinggal, kemudian rata-rata berat badan berdasarkan gender dan tempat tinggal. Analyze, compare means, ya. Kemudian pilih means, ya, tinggi badan dan berat badan dimasukkan di independent list. Untuk independent list masukkan jenis kelamin atau gender dan asal tinggal, ya. Kalau sudah, pilih option. Nah, ini dipilih min, number of case, dan standard deviation. Kemudian klik continue. Kemudian pilih OK. Nah, oke, kalau sudah, ini bisa diketahui, ya. Ini rata-rata tinggi badan pria dan wanita, rata-rata berat badan pria dan wanita, ya. Jadi di sini berdasarkan jenis kelamin, ya kan, tinggi dan berat badan, ya, tinggi badan dan berat badan berdasarkan jenis kelamin. Tinggi badan dan berat badan berdasarkan asal, ya. Tinggi badan berdasarkan asal, kemudian berat badan berdasarkan asal. Nah, ini rata-ratanya. Nah, kalau sudah, silahkan disimpan, ya, disimpan input data dan output datanya, ya. Untuk input datanya diberi nama file, nama latihan 4, input 2. Sedangkan file outputnya diberi nama latihan 4, output 2. Jadi di dalam Classroom online, nah, itu kalian menguploadkan 4 file, di mana ada 2 file input dan 2 file output, ya. Batas waktu sesuai dengan jadwal perkuliahan, dengan waktu sampai dengan jam 12 malam, ya, 00, atau lebih tepatnya 23.59, ya. Silahkan dibuat nama filenya sesuai yang diperintahkan, kemudian diupload di dalam Classroom. Oke, nah, mungkin cukup sampai di sini dulu, ya, materi perkuliahan pada hari ini. Ya, minggu depan akan kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.